Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada hudah ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala alaihi salatu nasabi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah taala minasyahidin syakirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru lil karunianya, berkahnya, kesehatan, keafiatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita yang tidak terkira sehingga sampai malam Ahad ini, malam yang penuh mulia, penuh barokah, tanggal 13 Oktober 2018 Miladiah, bertepatan dengan 5 Safar 1440 Hijriah, kita diberi kesehatan dan bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Raya Hubul Waton Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan Allah terus memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk terus mengisi kebaikan, kebajikan, kemaslahatan dalam setiap detik di kehidupan kita ini. Dalam agama para hadirin kita mengetahui semua bahwa kebaikan itu bukan, atau kesempurnaan hidup seseorang bukan pada panjang pendeknya umur yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Boleh jadi ia berumur panjang 80 tahun, tetapi dalam umur 80 tahun itu yang dikerjakan sama dengan orang yang masih berumur 15 tahun. Tentu maka sia-sia sisa umurnya yang 65 tahun. Sebaliknya ada orang yang mungkin diberikan hidup di dunia ini oleh Allah Azza wa Jalla hanya 25 tahun. Tetapi dalam usia 25 dia bisa mengerjakan kebaikan, dia menemukan ilmu atau menemukan teknologi yang bermanfaat buat kemaslahatan. Begitu juga tadi. Mudah-mudahan kita semua ini, berapapun usia kita hari ini, tetapi usia kita itu akan diisi dengan kebaikan, kemaslahatan dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para hadirin hadirat, tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangga kepada pribadi Rasulullah. Kita harus menjadikan figur sentral dalam kehidupan. Kekaguman kita kepada beliau-beliau itu tidak akan pernah mengalahkan kekaguman kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tentu sangat luas para hadirin hadirat. Ketika umpama pemimpin daerah kita atau bahkan pemimpin negara kita memiliki pendapat atau statement yang sekiranya mungkin boleh jadi tidak sama dengan ajaran baginda Rasul, maka implikasi dari itu adalah yang kita kedepankan tentu adalah ajaran baginda Rasul, bukan yang lain. Walaupun kita mengatakan, oh beliau kan adalah pemimpin saya, tapi sudah jelas dan tegas. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak, sedangkan ulil amri itu adalah tergantung. Kalau dia sesuai Al-Quran dan hadis kita taat, tetapi kalau tidak wajib kita taat. Ya tentu ini banyak hal, apalagi beberapa hal yang berkembang belakangan ini. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kami akan melanjutkan materi kajian kita, takwa, yang ternyata banyak maknanya. Ya misalkan bahwa takwa itu bermakna at-tauhid wal iman. Jadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, takwa bermakna ibadah.
yakni bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ketika kita sedang beribadah berarti saat itu kita sedang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah takwa bimakna al-ikhlas. Jadi takwa ini kita menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita. Ya, jadi kita berusaha menghindarkan diri dari perilaku yang tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kelima, takwa juga bermakna khasyatullah, yakni takut kepada Allah. Ya, sudah kita buat analogi. Kira-kira kalau kondisi kita saat ini di Indonesia termasuk di NTB kemarin kalau ada gempa bumi dan takut kepada Allah, pilihannya lebih takut mana? Ternyata mayoritas kita takut pada gempa bumi. Kita lari, kita segala macam ya. Tapi memang itulah manusia biasa. Dan yang keenam Bapak Ibu, takwa bermakna adalah at-taubah. Ketika kita ingin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah jelas di dalam firman Allah, terutama dalam surah Al-Anfal ayat 33. Allah tegaskan, "Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ini jaminan para hadirin hadirat, garansi dari Allah. Apa kata Allah dalam Al-Anfal 33 tersebut? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab umat manusia, umat Muhammad selama engkau Muhammad berada di tengah mereka. Karena kehadiran Nabi Muhammad ini membawa keberkahan. Kehadiran Nabi Muhammad ini membawa kemaslahatan, membawa kebaikan. Bencana alam hampir tidak ada. Kecuali ketika beliau berumur sekitar 35 tahun ketika datang pada subuh ya di Masjidil Haram pertama kali maka dia berhak mengangkat itu. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah yang pertama hadir. Kemudian beliau dengan kearifan beliau, ya tidak hanya beliau sendiri yang mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan pada tempatnya karena jatuh akibat banjir, tetapi beliau mengajak pemuka agama yang lain sehingga mereka merasa terhormati, merasa diorangkan oleh baginda Rasul. Akhirnya mereka semakin yakin dengan kehebatan pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ini yang akan kita ikhtiar untuk mewujudkan takwa tersebut tidak mudah. Karena itu nanti mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan 1, 2, atau 3 dari apa yang ada. Sebab memang nilai-nilai kebaikan ini kami yakin semua kita ini bisa menyampaikan. Semua kita ini bisa membaca dari berbagai kitab ataupun ya dari qiraatul kutub kata orang sekarang, dan juga dari qiraatul YouTube gitu ya. Ya, membaca ceramah dengar. Tetapi yang tidak mudah dan yang sangat sulit adalah mengamalkannya. Karena itu para hadirin, kewajiban kita menyampaikan, kita menyimak, kita mencoba menelaah dan berusaha mengamalkan sesuai dengan kondisi kemampuan kita masing-masing. Dan harus kita yakini siapa yang mengetahui dan mengamalkan maka dialah orang yang beruntung, dan begitu juga sebaliknya. Dalam hal ini para hadirin hadirat, sebelum kami menyampaikan apa sih jalan-jalan atau apa sih kaifiat ataupun thoriqoh ataupun ikhtiar untuk mewujudkan ketakwaan yang sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, maka terlebih dahulu izinkan kami menyampaikan salah satu firman Allah dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca dan bahkan menjadi salah satu rukun dari sholat kita. Tampaknya betapa pentingnya suratul Fatihah, maka siapa yang tidak membacanya dengan sengaja maka tentu secara fikhi sholat orang tersebut, baik sholat yang fardu, sholat yang wajib maupun yang sunnah, menjadi tidak sah. Nah, salah satu ayat yang sering kita baca yakni firman Allah dalam Al-Fatihah tersebut, di mana dijelaskan dalam suratul Fatihah Allah tegaskan Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, dalam surah yang atau ayat yang ke-6 di surah Al-Fatihah tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dijelaskan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah kami ya jalan yang lurus. Berikanlah, tunjukinlah kami, gambarkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dalam hal ini para hadirin hadirat, banyak sekali terjemahan, banyak sekali tafsiran terkait dengan apa itu jalan yang lurus. Nah, salah satu yang mewakili dari terjemahan atau tafsiran tersebut kami ambil dari tafsir yang bernama Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di.
di mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau tegaskan apa arti ihdinas siratal mustaqim? As-siratul mustaqim huwa ma'rifatul haq wal amalu bih. Ketika kita berdoa kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, maknanya adalah ya Allah, tunjukilah kami pengetahuan yang benar. Tunjukilah kami, gambarkanlah kepada kami tentang pengetahuan yang hak, pengetahuan yang benar, serta bagaimana mengamalkannya. Jadi yang tidak kalah penting Bapak Ibu, kita diberikan kebenaran, gambaran kebaikan, kemaslahatan oleh Allah, tidak berhenti di situ. Tetapi bagaimana juga agar kita mampu memiliki kekuatan mengamalkannya, wal amalu bih. Karena itulah ya pada kesempatan malam ini maka jalan menuju takwa itu juga bagian dari ma'rifatul haq, mengetahui yang hak yang benar. Dan itu tidak kalah penting adalah bagaimana wal amalu bih. Nah, mana jalan kebenaran menuju takwa itu? Yang pertama adalah kalau dari beberapa literatur yang kita ketahui Bapak Ibu rahimakumullah, jalan menuju takwa yang pertama adalah berusaha mahabbatullah, berusaha mencintai Allah di atas segalanya. Kita semua tahu Bapak Ibu, ketika cinta ada di dalam sanubari seseorang, maka segala apapun, kesulitan apapun katanya akan dikerjakan. Sila Bapak Ibu ketika dulu masih bajang, masih melakukan pendekatan katanya kepada calon zaujahnya atau ibu-ibu ya yang hadir ini, walaupun suaminya barangkali nggak ada di masjid ini, ingat bagaimana dia didekati oleh calon suaminya dulu 25 tahun yang lalu. Mungkin kita senyum-senyum saat ini, rela mati listrik kalaupun ada listrik saat itu, kalaupun tidak ada listrik dia berusaha gimana caranya, jalan yang gelap, ada jurang, gak ada jembatan, pasti dilewati. Makanya katanya itulah karena mahabbah, karena cinta. Cinta itu ya mengarahkan kepada pengorbanan. Jadi yang jauh terasa dekat, ya yang dekat terasa lebih dekat lagi. Ya yang berat terasa ringan, yang sulit terasa mudah. Tetapi sebaliknya, kalau lawan dari cinta atau benci, ya maka tentu yang berat terasa semakin berat, bahkan yang ringan pun terasa berat, yang jauh semakin jauh, yang dekat bahkan menjadi jauh. Itulah karena benci, lawan dari kata cinta. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mewujudkan ketakwaan tentu tidak mudah. Banyak halangan, banyak hambatan dan sebagainya. Karena itu kata kunci yang pertama agar kita bisa melaksanakan adalah kita berusaha menempatkan, meletakkan cinta kita ya kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Pernah dalam sebuah hadis ya dijelaskan, salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara di mana barang siapa yang mampu ya meraih, melakukan, mengikhtiarkan ketiga hal itu, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Jadi hendaklah yang pertama dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi ya cintanya di atas yang lainnya. Dan ini tentu tidak mudah Bapak Ibu. Ketika cinta yang berbicara, maka segala perintah Allah terasa menjadi ringan. Begitu juga ketika cinta yang berbicara, maka segala musibah dari Allah bukannya kita meratapi, bukannya kita menyesali, tapi kita bersyukur. Pasti zat yang kita cintai punya tujuan mulia. Pasti Allah zat yang menciptakan diri kita, yang menumbuhkan rasa cinta di antara hati kita, punya tujuan yang mulia. Maka kita ikhlas kepada kekasih tercinta kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Namun maaf kalau ini sebelum kita sampaikan kisah Nabi Ibrahim dahulu. Kalau kita tanya terus terang ini Bapak Ibu rahimakumullah, bapak-bapak dulu, kira-kira kita ini di sini lebih mencintai istri atau Allah Subhanahu wa taala? Jujur saja. Lebih mencintai anak kita, pacar kita? Kalau yang belum ini calon istri maksud saya, jangan bilang pacar karena itu nanti panjang diskusinya, dibanding Allah. Ya, saya yakin yang datang ke masjid ini apalagi di malam Ahad lebih mencintai Allah. Kenapa? Dia rela nanti calon istri marah-marah setelah ini. Ya, urusan Anda belakangan. Walaupun kita tidak nyambung malam ini nggak masalah, yang penting saya datang ke Islamic Center. Luar biasa. Tapi memang tidak mudah.
Nah, para nabi dan rasul telah menunjukkan bahwa untuk membuktikan ketakwaan mereka kepada Allah dalam arti yang luas, yang 6 yang kita sebut sebelumnya itu, maka mereka berusaha mencintai Allah di atas segalanya, walaupun tidak mudah. Satu contoh, Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam, ketika baru memiliki putra pertama, yakni siapa? Putra pertama Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, yaitu Ismail alaihi salam. Beliau mengantar sampai berada di Mekah Al-Mukarramah yang tidak seramai sekarang ini, sepi. Sepi, senyap, tidak ada apapun, tidak ada listrik. Belum ada air Zam-Zam, saat itu belum jelas ada kurma apa tidak. Tapi karena Allah telah perintahkan Ibrahim, Allah telah wahyukan, wahai Ibrahim, letakkan istrimu, yaitu Hajar dengan Ismail di tempat ini. Ada hikmahnya, pasti pada saatnya akan kau dapatkan hikmah itu. Dengan bercucuran air mata, Ibrahim meninggalkan itu semua. Kalau menurut pelungguh, pilih mana? Rela nggak meninggalkan, walaupun sekarang jelas Allah merintahkan kita tinggalkan sementara pergi sekolah 5 tahun misalnya, ya ke Arab atau ke luar negeri misalnya. Tentu berat Bapak Ibu. Nah, tetapi karena asbab cinta itu atas asbab mahabbah kepada Allah dan Rasulnya boleh jadi tidak terasa berat. Begitu juga Bapak Ibu rahimakumullah, satu contoh lagi dari peristiwa keluarga Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Makanya wajar Nabi Ibrahim disebut kekasih Allah. Ketika Ismail kembali berumur umur sekitar 7 atau 10 tahun. Kita semua maklum, mafhum, perintah Allah apa? Menyembelih putranya. Apa yang terjadi? Ibrahim lakukan apa tidak? Ibrahim lakukan. Bagaimana kemudian Ismail yang diberitahu bahwa ini perintah untuk menyembelihmu nak? Apa jawaban Ismail? Silahkan ayah. Insya Allah engkau akan temui aku sebagai anak yang sabar, karena semua mereka mahabbah kepada Allah di atas segalanya. Ibrahim lebih mengedepankan cintanya kepada Allah di atas anaknya, yaitu Ismail. Ismail juga merelakan dirinya, jiwanya dicabut hari itu. Seandainya benar dicabut waktu itu karena cintanya kepada Allah. Bagaimana dan ibunya Hajar? Ketika setan menggoda, wahai Hajar, kamu gak lihat tadi suami dan anakmu pergi, kamu tahu kemana itu? Itu dia akan menyembelih anakmu, putramu satu-satu yang kau sayangi. Apa jawaban Hajar? Kalau memang itu perintah Allah, saya ikhlas. Makanya dilempar iblis itu sampai lari terbirit-birit. Hadirin hadirin rahimakumullah, intinya bahwa ketika cinta kepada Allah dan Rasulnya kita kedepankan, maka semua perintah Allah dan larangannya menjadi terasa ringan kita kerjakan. Yakinlah bahwa semua itu kita lakukan karena cinta kepada Allah dan pasti akan membawa kebaikan atau kemaslahatan. Kemudian yang kedua, hadirin hadirin rahimakumullah, untuk mewujudkan jalan ketakwaan yang kedua adalah kita berusaha merasakan hadirnya Allah dalam setiap waktu. Ini tentu tidak mudah. Kalau dalam istilah sekarang, Allah ini sebagai omnipresent, sebagai zat hakiki yang selalu melingkupi kemanapun kita pergi. Apakah kita sedang di masjid, sedang di pasar, sedang di kantor, dimanapun, kita berusaha menghadirkan Allah di dalam hati kita, di dalam diri kita, nafas kita, jasmani, rohani kita. Dan ini tentu tidak mudah. Yakinlah Bapak Ibu, ketika terjadi kemungkaran, kemaksiatan, maka pada saat itu yang bersangkutan sedang melupakan Allah. Apa mungkin Bapak Ibu ketika kita ingat kepada Allah, saat yang sama kita melakukan keburukan, kita melakukan kemaksiatan, kita tanda tangani tender palsu misalnya bagi pejabat, kita hancurkan musuh kita dan berbagai cara baik zahir maupun batin. Apa kita sedang ingat Allah saat itu? Tentu logika yang sangat makul, yang sangat rasional, kita lupa kepada Allah. Sebaliknya, ketika kita sedang sholat, sedang mengerjakan kebaikan, maka itu kita pasti sedang mengingat Allah. Makanya ternyata seluruh ibadah dalam Islam dihadirkan, dihajatkan agar dikerjakan oleh umat Islam dalam rangka apa? Untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran kita sholat pun, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat, ya, wahai umat manusia, wahai umat Islam, li dzikri, untuk kalian ingat kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini hadirin hadirat, ampurayang malu manusia biasa. Dulu pernah tiang akui, manusia biasa, kita semua pernah suzon.
Dulu waktu tiang remaja pernah ya, karena mungkin didikan pemikiran agak sedikit liberal ketika tinggal di Jogja. Ketika melihat para ulama, para syekh, tuan guru pegang tasbih dulu, sempat kita suzon, wah ini tuan guru kok kayaknya mentang-mentang punya tasbih panjang 2 meter dibawa terus kemana-mana. Jujur saja pernah kadang seperti itu. Sekarang kita istighfar, mohon maaf kepada Allah dan kepada bersangkutan. Ya, kita melihat orang bawa tasbih merasa seperti apa, kita suzon dan sebagainya. Boleh jadi juga banyak anak muda yang seperti itu. Tetapi sekarang kita sadar, ya, jadi orang bawa tasbih seperti masyayikh, tuan guru kita dimanapun mereka termasuk di NTB ini, ternyata li zikrillah, untuk ingat kepada Allah. Dan tujuannya apa? Seperti tadi, itulah iman takwa tertinggi pada saat Allah tidak pernah lepas dari hati kita. Makanya Bapak Ibu, saat berpuasa sekalipun, puasanya saumul khawasil khawas, puasanya orang paling khawas itu yang ma'rifatullahnya tingkat tinggi apa? Ketika dia tetap continue ingat kepada Allah. Jadi tidak hanya sekedar dia makan, tidak hanya menghindari makan minum dan berhubungan suami istri, tetapi bagi dia patokannya apa? Ingat dan tidak ingat kepada Allah. Ketika saya pernah 1-2 detik tidak ingat kepada Allah, batal puasa saya. Inilah orang yang ma'rifatnya tingkat tinggi seperti Imam Ghazali dan kawan-kawan. Kalau kita mungkin sedang belajar ke arah sana. Nah, kembali ke tadi tentang tuan guru yang bawa tasbih dan sebagainya. Makanya pernah kita suzon seperti itu. Nauzubillah min zalik. Hari ini tiang taubat ya, bahwa rupanya dengan pandangan husnuzon para tuan guru masyayikh kita bawa tasbih itu, dia tidak peduli apa pandangan manusia. Yang terpenting adalah membangun komunikasi zikrullah tanpa henti, yang tetap istiqomah kepada Allah. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, pernah kami baca, Pelungguh kenal Bang Haji Roma Irama nggih? Kenal Bang Haji Roma Irama? Pasti semua kita kenal nggih? Terutama Pak Haji Ilham ini tahun 80 itu kan banyak filmnya ya. Filmnya apakah menyangkut nada dan dakwah judulnya. Kalau ada apa-apa, apa katanya? Astagfirullah, terlalu katanya dan sebagainya. Tapi ada yang menarik dari beliau yang pelajari terkait dengan zikrullah ini untuk merasakan Allah hadir setiap saat. Apa itu? Beliau maaf seperti pelungguh kemana-mana ternyata saat ini itu pegang tasbih. Dan kalaupun yang jadikan ini sebagai ibroh bukan berarti karena beliau mencalonkan diri jadi presiden, gak ada hubungannya kan. Jadi gak apa-apa ya, tidak sensitif insya Allah, tidak ada yang takut dalam hal ini. Dia tidak nyalek dan tidak lulus mungkin jadi calon presiden 2019. Tapi yang penting terkait dengan materi kajian kita adalah beliau pegang tasbih itu, biji tasbih. Terus ditanya, saat ini usianya mungkin sekitar 70-an juga. Bang Haji, kok Anda masih bugar di usia 70-an sekian? Apa rahasianya? Katanya ada 2. Ya, terlepas dari itu takdir Allah panjang umur atau tidak. Di antaranya selalu zikrullah. Dia tunjukkan tasbihnya yang seperti gelang itu, ya hanya 33 biji isinya. Dia tetap. Dan yang kedua ya berusaha olahraga. Ya sesuai dan lari dengan judul lagunya lari pagi ya. Kaji tetap lari pagi dan dilarang begadang gitu ya. Tetapi poinnya adalah tetap zikrullah. Karena itu para hadirin hadirat mungkin perlu diteliti lebih lanjut. Tampaknya ada hubungan yang positif orang rajin zikir kepada Allah dengan panjangnya usia seseorang, dengan tinggi tingkat kesehatan seseorang. Sebaliknya boleh jadi orang yang suka stres, stroke dan sebagainya, ya di samping banyak faktor lain mungkin kualitas dan kuantitas zikrullahnya, ingat kepada Allahnya mungkin berkurang. Sehingga boleh jadi hatinya dan sebagainya menjadi tidak tenang. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga jalannya. Masih 30 menit. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana kita mewujudkan ketakwaan ini. Yang ketiga adalah kita berusaha mengetahui kebaikan dan mewujudkannya. Intinya dengan mengetahui al-haq yang tadi, ma'rifatul haq wal amalu bih itu, mengetahui kebaikan dan mewujudkannya itu akan menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Rumus hidup ini, rumus yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla dari dulu tidak jauh berubah Bapak Ibu, dari zaman Nabi Adam hingga zaman kita sekarang. Siapa yang berbuat kebaikan pasti akan mendapatkannya. May yazra yahsud ya, kata orang Arab ya. Siapa yang menanam ia akan menuai hasilnya. Orang yang menanam kebajikan maka akan dia tuai kebajikan dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, siapa yang menanam keburukan, dia juga akan menikmati hasil keburukannya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, terkait dalam hal ini, sekedar contoh saja,
pernah dulu dalam kisah Yunani kuno terkenal Bapak Ibu. Pernah terjadi ada seorang raja yang disebut Raja Midas. Kalau di Lombok ini ada daerah Medas ya. Nah, kayaknya ngambil dari Yunani itu. Ya, jadi di sana Midas, sana Medas. Ya. Tapi raja yang di Medas ini tidak ada, yang di Yunani tidak ada di Medas ya. Karena mungkin beda, sana raja, sana tuan guru barangkali. Nah, terkenal Bapak Ibu sebuah tragedi Raja Midas, dan ini ditulis oleh Profesor Komarudin Hidayat ya dalam sebuah buku tebal ya. Nah, banyak kisah-kisah inspiratif, salah satu dan itu dibuat menjadi judul buku itu adalah Tragedi Raja Midas oleh Profesor Komarudin ini, mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa dari kisah yang menarik dari Raja Midas itu? Beliau ini, Raja Midas ini terkenal raja yang memiliki kekuasaan yang besar di Yunani pada zamannya. Kekuasaannya sangat luas, kekuasaannya membentang melebihi Pulau Lombok dan NTB ini. Kekayaannya di mana-mana. Ya belum, ya jumlah keluarga, istri, anak, di mana-mana pokoknya. Tapi yang menarik adalah dia terkenal karena keserakahannya, kerakusannya. Dia sangat rakus, kekayaannya tidak pernah membuat dia puas. Jadi seperti dia itu minum di air laut, semakin minum semakin haus, bukannya kenyang. Ya, itu minum di air laut. Akhirnya pernah suatu hari dia berdoa kepada dewa dan dia dikasih kesempatan, tetapi itulah saat kehancurannya. Dia dikasih satu kesempatan untuk berdoa. Dan apa yang dia minta? Dia minta Bapak Ibu ternyata apa? Agar tangannya ini ya, saking rakusnya dia minta agar tangannya ini bisa memegang apa saja dan benda yang dipegang langsung menjadi emas seketika. Kontan jadi emas. Jadi air minum ini, gelas ini kalau dijual di pasar nggak nyampe mungkin 100.000 satu biji. Abe, kan enggak sampai nggih. Tapi bagaimana kemudian kalau gelas ini kita pegang umpama seperti kesaktian Raja Midas langsung jadi emas. Emas sebesar ini berapa harganya? Ya kira-kira bisa lah barangkali 100 juta ya. Kalau emas sebesar gelas niki, belum lagi seberat seperti air ini. Coba bisa pelungguh bayangkan bagaimana kalau kita memiliki kehebatan seperti Raja Midas ini. Megang apa saja menjadi emas. Subhanallah. Tapi saya tanya pelungguh mau nggak? Sugih lalu betul Tuan Guru, sugih lalu. Bingung tebar tejauh kepeng nike. Nggak bisa kita tempatkan di mana. Ya, lelah nanti coba. Ya, nanti naik mobil, pegang mobil, jadi emas mobil itu. Coba. Jadi semakin sering kita ngeredit mobil, banyak emas kita. Langsung bayar, nggak jadi ngeredit. Ya, ya semua jadi emas Bapak Ibu ya. Pegang sarung jadi emas. Nah ternyata diberikanlah doanya itu makbul. Semua dipegang jadi emas. Woi dia gembira. Wah ternyata memang saya paling kaya di dunia, ngalahkan Nabi Sulaiman. Woi semua dipegang jadi emas. Tapi lama kelamaan disitulah mulai kehancurannya. Dipegang anaknya yang cantik, kok jadi patung jadinya. Digoyang-goyang, mau diajak makan saman, loh kok jadi patung? Nggak bisa. Kalau pelunguh coba, punya anak pasti yang punya anak. Lebih pilih mana umpama ya, ekstrim pilihannya. Mau pilih anak jadi patung nggak bisa ngapa-ngapain, tapi emas dia, atau anak seperti sekarang. Kita yang cariin emas yang lain untuk beliin dia. Rela itu jadi mandor 10 tahun hanya beliin emas dia 5 gram doang. Pilih mana coba? Atau dia jadi emas beneran dengan berat seperti bisa dijual berapa miliar, tapi nggak bisa ngapa-ngapain dan dia hilang selamanya, mati karena menjadi emas. Dia mulai sadar, astaga, ternyata kekayaannya membawa kehancuran pelan-pelan. Dipegang istrinya sekarang mau ngajak malam Jumat, mati jadi emas. Coba, ayo kalau laki-laki normal, ya bisa nggak Ustadz? Dengan emas coba, walaupun satu kamar jadi emas tapi nggak ada wanita normal karena semua jadi emas, nggak bisa ngapa-ngapain. Lebih buruknya mohon maaf, dia pegang dirinya langsung dari emas, dia meninggal, dia jadi emas, pelot, meninggal tidak bernyawa. Artinya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Ternyata apapun keburukan ya, pasti juga amal-amal yang berawal dari keserakahan, keburukan pasti akan membawa kepada kehancuran pada saatnya. Hanya persoalan waktu. Nah karena itulah Bapak Ibu rahimakumullah, jalan menuju takwa tidak lain kita belajar mencari makna-makna kebaikan, taklim-taklim agama, dakwah Islamiyah yang hebat untuk berusaha kita amalkan. Sebaliknya kita juga pada yang sama belajar mana sih kisah-kisah orang yang ditimpa musibah,
yang dihanguskan oleh Allah di Al-Quran karena dia melakukan kemarin tuh LGBT misalnya kan, jadi lesbi, gay, bisexual, and transgender ya menyebabkan LGBT juga, yaitu longsor, ya gempa, banjir dan tsunami. Ya itu kita pelajari bukan untuk kita lakukan. Jadi dalam hal ini jalan takwa, sekali lagi kita belajar juga tentang keburukan supaya kita tidak melakukannya. Nama beda ceritanya kalau dalam kisah-kisah belakangan ini kriminalitas terjadi karena belajar dari TV katanya. Ketika ada program sidik, ada program di TV, penjahat mempelajari, akhirnya dilakukan. Padahal dalam Qaul Hikmah mengatakan araftu syarra la lisyarri. Kita mempelajari keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi untuk menghindarinya. Jadi demikian, karena sudah waktunya, jadi tidak banyak yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada barokahnya. Selanjutnya kalau ada tanya jawab kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tinggal 4 menit lagi. Silakan para jamaah yang ingin bertanya, 2 pertanyaan saja. Nggak ada ya? Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sambil menunggu waktu azan, sebetulnya masih ada berikutnya lagi. Yang berikutnya itu adalah bagaimana kita, langkah ikhtiar kita, yaitu kalau tadi yang pertama adalah mencintai Allah, kedua merasakan kehadiran Allah dan berusaha beribadah dan berzikir kepadanya, kemudian yang ketiga berusaha mengetahui yang baik kemudian melakukannya, kemudian mengetahui yang buruk dan menghindarinya, dan yang keempat ini adalah berusaha sadar sesadar-sadarnya bahwa musuh manusia adalah syaitan. Sampai kapanpun syaitan ini adalah musuh kita yang menjerumuskan terjadinya pembunuhan pertama pernah kita sampaikan dulu antara Qabil dan Habil adalah karena godaan syaitan. Nabi Adam juga terusir dari surga karena setan. Makanya dikatakan di Al-Quran di akhir-akhir surah Yasin itu innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan inilah musuh yang nyata. Memang Bapak Ibu rahimakumullah, setan ini abstrak, tidak bisa kita lihat. Yang lebih mudah aja melihat setan nyata. Ya mohon maaf, mana setan nyata? Siapa saja yang mengajak kepada keburukan, itu adalah setan nyata. Dan berusaha kita untuk tidak melakukannya. Siapapun itu, apakah dia mungkin orang yang kita hormati karena dia memiliki jabatan tinggi, tetapi selama dia menghalalkan yang diharamkan Al-Quran, ataupun mengharamkan padahal sudah halal dalam Al-Quran, maka itu juga tidak perlu kita ikuti. Ini persoalan akidah persoalannya. Jadi persoalannya adalah kita ikuti Al-Quran atau Allah atau ikuti manusia. Jelas tentu Allah yang harus kita ikuti dan nilai Al-Quran, manusia nomor sekian, seperti itu. Nah karena itulah dalam hal ini Syekh Ibnu Taimiyah menyebut Bapak Ibu, salah satu jihad yang besar setelah jihadun nafsi adalah jihad kedua. Apa itu? Jihadus syayatin atau jihad melawan bisikan setan. Banyak bisikan setan yang harus kita waspadai. Intinya ada kecenderungan hati, ada bisikan hati, ada ajakan yang muncul di hati kita yang mengajak kepada kesyirikan, yang mengajak kepada kezaliman, menginjak sesama manusia yang baik, yang memfitnah orang yang baik, menjauh dari para alim ulama, padahal alim ulama ini yang soleh, yang baik. Maka itu adalah bisikan dan ajakan setan, harus kita waspadai. Dan mungkin pelungguh pernah mendengar kisah Syekh Barsiha yang diuji oleh Allah melalui setan. Setan itu ikut pura-pura beribadah di sebelahnya. Kemudian dia heran, kok orang ini kuat ibadahnya, saya tahajud hanya sejam, dia bisa 4 jam. Akhirnya dia nanya kepada setan, wahai hamba Allah, saya kagum dengan anda, kok anda bisa beribadah kok lebih kuat dari saya. Nah setan terus senyum, wah sudah masuk nih, sudah masuk starting point saya, dia udah tergoda sama saya. Apa katanya? Kalau mau beribadah kuat, lakukan dosa. Dengan kita lakukan dosa, kita akan merasa bersalah pada Allah. Jadi istighfarnya lebih panjang, tahajudnya lebih panjang. Oh begitu katanya. Inilah akhirnya ibadah tanpa ilmu dan akidah yang kuat. Kita harus kita waspadai. Gimana caranya? Ada 3 pilihan. Kamu mabuk, berzina, atau membunuh. Wah, kalau berzina dan membunuh ini berat semeton. Wah, janganlah. Mungkin mabuk dululah. Coba mungkin ada orang jual-jual ini narkoba yang harga-harga pira 200.000, net coba dulu. Nanti tahu terasa hampir rasa narkoba. Nah, ternyata dicobalah
minum khamar ceritanya dengan alasan mungkin ini efeknya lebih mudah dibanding membunuh atau berzina. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, itulah godaan setan. Dari yang paling mudah tetapi pengaruhnya luar biasa. Karena dia mabuk akhirnya dia menjadi berzina, karena tertutup akalnya, dan supaya dia tidak ketahuan karena sudah berzina dibunuh saksinya. Akhirnya apa? Tiga-tiganya kena. Ya mabuk kena, berzina kena, dan juga membunuh juga ikut kena. Inilah salah satu godaan setan yang sangat licik yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu semua dan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin jemaah rahimakumullah, mari kita akhiri kajian kita dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.